Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Batang, Jawa Tengah, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik yang akan mempraktikkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Saya, Ulia Mufidah dari SMP Negeri 3 Gringsing. Saya, Lestari Dewi Puspitarini dari SMP 4 Gringsing. Saya, Ase Juni Astuti dari SMP Negeri 1 Gringsing. Selamat menyaksikan. Pada tahap 1 ini, Ibu Ase Juniastuti sebagai observer, Ibu Lestari Dewi Puspitarini sebagai coach, dan saya, Ulia Mufidah sebagai coachee. Monggo Bu Ase. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ase. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Mudah-mudahan jenengan juga dalam keadaan sehat ya Bu. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Bu Ase. Bu, kan saya sebagai observer untuk menyampaikan beberapa hal di mana nanti saya akan mengamati dan menilai Ibu saat sudah dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti Ibu saat coaching tersebut dengan alur delta atau belum, dan bagaimana nanti Ibu menggunakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, serta bagaimana nanti coach akan menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Jangan lupa ya Bu, nanti pada saat coaching tolong perhatikan prinsip-prinsip seperti kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Bolehkah? Baik Ibu, boleh silakan Bu Ase. Baik Ibu, terima kasih. Dalam coaching ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Dalam coaching ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Di antaranya nanti saya akan kehadiran penuh atau presensi, kemudian juga saya akan mengembangkan tentang mendengarkan aktif, dan tidak kalahnya juga nanti saya akan mengembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nanti kata kuncinya sudah disampaikan oleh coaching. Seperti itu Bu Ase. Baik Ibu, jadi nanti ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya. Kalau menurut Ibu dari ketiga kompetensi itu, manakah yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik? Kalau dari 3 kompetensi itu yang ingin saya kembangkan lebih spesifik, saya akan mendengarkan aktif Bu Ase. Karena dengan mendengarkan aktif, nanti saya akan lebih fokus. Tetapi selain itu juga tentunya saya tetap kehadiran penuh, presensi, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang nantinya akan disampaikan oleh coaching. Seperti itu Bu Ase. Bagus sekali Ibu. Kemudian indikator yang Ibu gunakan nanti untuk mengetahui keberhasilan tujuan yang diinginkan Ibu dalam coaching ini apa ya Bu? Kalau indikator yang ingin saya dapatkan dari ini, tentunya saya ingin mengetahui apakah coaching nantinya akan bisa mendapatkan solusi tentang permasalahan yang ada, kemudian apakah nanti coaching itu akan memberikan atau mempunyai rencana aksi atau tindak lanjut ke depan. Seperti itu Bu Ase. Baik Ibu, saya rasa hanya itu yang kita diskusikan untuk pra-observasi. Semoga pelaksanaan coaching nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu, dan selalu diingat bahwa prinsip-prinsip coaching ya Bu. Terima kasih atas waktunya ya Ibu. Sama-sama Bu Ase, terima kasih kembali.
saya akan melakukan coach dengan Bu Uya ya. Ya, Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Uya, gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Dewi, alhamdulillah baik. Mudah-mudahan jenengan juga dalam keadaan baik ya Bu. Alhamdulillah Bu Uya, untuk hari ini saya dalam keadaan sehat ini. Oh iya Bu Uya, kemarin jenengan WA saya, tumben ke WA, katanya pengen diskusi dan pengen ngobrol-ngobrol dengan saya, kira-kira bagaimana ya? Iya Bu Dewi, saya ini loh agak galau gitu loh. Pengen ngobrol, pengen dikucing sedikit saja lah sama Bu Dewi. Mungkin jenengan ada waktu kan Bu hari ini ya? Tentu saya ada waktu dengan Bu Uya. Kenapa kalau saya nggak punya waktu? Tentu saya sempatkan waktu, kebetulan hari ini saya juga kosong jamnya Bu Uya. Asik. Gini Bu Dewi, kita kan kemarin sudah mempelajari pembelajaran diferensiasi di modul 2.1. Nah, saya itu sudah berusaha untuk mempraktekannya Bu di kelas. Segala tahapan sudah saya laksanakan. Kemudian saya juga melaksanakannya di kelas. Tetapi kok menurut saya itu belum melaksanakannya secara maksimal Bu. Dan ini selama beberapa hari ini mengganggu pikiran saya Bu. Oh seperti itu jadi Bu Uya ya. Jadi selama ini setelah kita mempelajari modul 2.1 ya tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bu Uya mencoba melaksanakan itu di kelas Bu Uya dengan tahapan-tahapan yang sudah sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Tapi menurut Bu Uya itu kurang apa ya, istilahnya kurang pas, kurang berhasil. Kurang berhasil seperti itu ya? Iya. Ya. Oh begitu. Iya benar Bu. Dan ini yang menyebabkan saya beberapa hari ini pengen sekali ngobrol sama Bu Dewi. Baik Bu Uya, kalau seperti itu kira-kira dengan kita diskusi, dengan kita ngobrol, apa sih yang ingin diharapkan dari Bu Uya ketika kita diskusi ini nantinya? Iya, dari sharing ini saya pengen ada pencerahan gitu Bu. Melalui sharing dengan Bu Dewi, saya pengen atau saya berharap bisa meningkatkan keaktifan saya, keaktifan siswa dan kepercayaan diri siswa itu dalam pembelajaran. Sehingga setelah ini saya tidak galau lagi Bu. Baik Bu Uya, dengan kalau begitu coba ceritakan pokok permasalahan yang terjadi yang membuat panjenengan galau itu apa sih kira-kira? Oh iya, gini Bu, saat pembelajaran di kelas itu saya sudah melakukan beberapa tahapan, tetapi di dalam kelas itu tetap saja masih ada anak yang tidak aktif, bahkan diam saja, tidak mau membantu temannya, kemudian tidak mau menyelesaikan tugas dalam kelompoknya. Dan ketika presentasi itu loh Bu, anak-anak itu kurang pede saat berbicara di depan, bahkan sampai menutupi mukanya itu dengan kertasnya itu. Nah, itu suaranya juga lirih, kemudian tidak berani menatap ke teman-temannya. Seperti itu Bu Dewi. Oh iya, jadi permasalahan yang ada itu, yang permasalahan pokoknya ya, yang paling utamanya itu adalah dari segi keaktifan siswa dan kurang pedenya siswa ketika melakukan presentasi, seperti itu ya Bu ya? Iya betul Bu Dewi, betul. Baik, kalau seperti itu kira-kira dari angka 1 sampai 10, kalau angka 1 itu dikatakan angka yang tidak ideal dan angka 10 itu yang sangat ideal, menurut panjenengan pembelajaran yang sudah panjenengan laksanakan itu kira-kira pada level berapa ini Bu ya? Mungkin di angka 5 Bu. Oh begitu, masih di angka 5 ya? Iya Kalau Bu. seperti itu Bu Uya tentunya ingin meningkatkan, kira-kira peningkatan ke depannya Bu Uya mau sampai ke level berapa ini, ke angka berapa? Kalau saya sih tidak muluk-muluk Bu Dewi, anak-anak sudah mencapai angka atau level 8 saja itu sudah oke lah, bisa dikatakan berhasil kalau menurut saya. Oh baik, berarti
Menurut Bu Uya, angka 8 itu nanti sudah bisa meningkatkan keaktifan dan kepedean anak ya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Seperti itu ya Bu Uya ya? Iya, betul Bu Dewi. Ya, baik. Baiklah, kalau seperti itu coba dalam pembelajaran jaringan selama ini yang sudah dipraktekkan yang berkaitan dengan keaktifan dan kepedean atau sifat pede percaya diri siswa itu yang sudah Anda lakukan apa juga? Iya Bu, selama ini saya sudah melakukan tahapan asesmen diagnostik yang non kognitif Bu. Saya sudah melakukan itu dengan tujuan saya adalah memetakan gaya belajar murid. Kemudian di samping itu saya juga melaksanakan atau membuat bahan ajar yang bervariasi, tidak hanya dari buku paket saja Bu, tapi ada dari video, dari gambar itu. Dan saya juga sudah melaksanakan pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar masing-masing dengan tujuan supaya mereka bisa berdiskusi sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing Bu. Selain itu juga produknya juga saya bedakan hasilnya. Itu Bu. Bagus sekali Bu Uya, jenengan sudah melaksanakan kegiatan konkret sebenarnya ya di sini ya. Jadi jenengan sudah melakukan pembelajaran diferensiasi yang lengkap. Jenengan sudah membagi kelompok, kemudian jenengan juga sudah memberikan hasil produknya nanti yang berbeda-beda, tidak harus produk yang sama. Jenengan sudah melakukan asesmen diagnosis non kognitif yang nantinya sesuai dengan gaya belajar. Itu sudah luar biasa menurut saya yang dilakukan Bu Uya. Kemudian untuk tahapan-tahapan Bu Uya yang dilaksanakan menurut jenengan tahapan mana yang paling efektif yang berkaitan dengan keaktifan dan kepedean anak itu? Kalau menurut saya tahapan dalam pengelompokan murid Bu, karena di situ saya sudah mengelompokkan berdasarkan dengan gaya belajar masing-masing Bu. Menurut saya dengan mereka berkelompok itu mereka bisa berdiskusi, kemudian bisa memecahkan masalah secara bersama-sama, kemudian juga salah satu kelompok itu mereka bisa saling memotivasi Bu, sehingga ketika mereka mau maju presentasi itu bisa saling menyemangati. Seperti itu Bu menurut saya. Iya, jadi menurut Bu Uya yang paling efektif itu tahapan di pembagian kelompok ya. Jadi kelompoknya dibuat kelompok besar ya, sekitar 8 atau 9 orang, itu yang nantinya disinilah yang faktor untuk menentukan keaktifan dan kepedean siswa seperti itu ya. Kemudian menurut Bu Uya dengan pembagian kelompok ini, apakah ada strategi yang akan diterapkan selanjutnya untuk Bu Uya? Apa ya Bu? Mungkin ini aja Bu, kemarin kan saya membagi kelompoknya secara kelompok besar, ada 8 sampai 9 siswa itu Bu. Lah mungkin ini nanti kedepannya saya akan melaksanakan atau membagi siswa itu menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil Bu, sehingga apa namanya untuk keaktifan siswa dari satu kelompok yang hanya ada 4 itu bisa aktif semuanya. Dan mudah-mudahan dengan kelompok yang lebih kecil ini mereka juga lebih pede untuk presentasi di depan kelas Bu. Betul sekali, luar biasa sekali. Jadi Bu Uya nanti akan merubah pembagian kelompoknya tentunya ya, yang dari kelompok besar menjadi kelompok yang lebih kecil-kecil, sehingga di sana nanti akan muncul anak menjadi lebih aktif, kemudian anak juga akan menjadi lebih pede dalam melakukan presentasi. Seperti itu Bu Uya ya. Betul Bu. Nah, kemudian kira-kira kapan akan dilaksanakan ini Bu Uya? Insya Allah minggu depan Bu, karena untuk minggu depan saya pas di kelas itu, insya Allah minggu depan. Bagus sekali, saya dukung rencana Bu Uya untuk melaksanakan kegiatan KBM yang berdiferensiasi dengan strategi yang baru. Saya tunggu. Kemudian menurut Bu Uya, pihak-pihak mana saja yang ikut berkoordinasi untuk melancarkan kegiatan atau rencana panjenengan ini? Iya, di tempat saya ada senior yang sudah lulus CGP Bu. Jadi nanti saya akan bekerja sama dengan beliau tentang tahapan-tahapannya saya seperti apakah saya sudah benar atau belum. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan guru sesama mapel
yang akan saya ajak ikut masuk ketika saya mengajar dan memberikan refleksi Bu setelah saya mengajar di kelas. Gitu Bu. Iya, rencana yang bagus Bu ya. Jadi jenengan nantinya akan berkoordinasi dengan guru penggerak yang sudah lulus kemarin ya. Kemudian jenengan juga akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat yang satu mapel. Kemudian dari pembicaraan ini sekarang Bu ya, kira-kira apa yang Bu ya bisa simpulkan? Iya Bu, dari pembicaraan kita saya bisa menyimpulkan bahwa saya harus melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan baik. Apa yang sudah baik tetap dilaksanakan, dan kemudian saya juga harus bisa berkolaborasi dengan guru lain, baik itu dengan sesama mapel maupun dengan guru yang lainnya Bu. Begitu Bu Dewi. Baik Bu ya, mudah-mudahan percakapan hari ini nanti kita ada manfaatnya ya Bu ya. Kemudian saya tetap akan menunggu untuk minggu depan jenengan akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi yang baru, dan saya ingin tahu hasilnya seperti apa nantinya. Siap. Terima kasih atas waktunya Bu Dewi, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Oya, saya juga terima kasih dengan pembicaraan ini, dengan diskusi ini kita hanya menemukan solusi bersama. Selamat siang Bu Oya. Selamat siang Bu Dewi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar hari ini. Iya Bu, alhamdulillah, terima kasih. Ibu, tadi sebelum coaching saya sudah menanyakan tentang indikator ketercapaian yang akan Ibu capai. Nah, untuk mencapai indikator tersebut, usaha apa yang Ibu lakukan tadi saat coaching? Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah tadi coaching sudah berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana. Tadi selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai alur cerita. Saya sudah tadi kehadiran penuh, kemudian saya juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian saya juga menanyakan tujuan utama, kemudian saya juga melakukan mengidentifikasi dengan cara menanyakan informasi-informasi tentang segala permasalahan yang ada pada coaching. Selain itu, saya juga melaksanakan tahap rencana aksi yang akan coaching lakukan ke depannya. Kemudian yang tidak kalah juga, saya juga mendiskusikan bagaimana tanggung jawab coaching nantinya dengan kegiatan yang akan dilakukan coaching. Seperti itu Bu Asih. Luar biasa Ibu. Baik Bu, menurut saya apa yang tadi Ibu lakukan saat coaching sudah sangat bagus, sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah menanyakan tujuan dan mengidentifikasi permasalahan. Cara memberikan pertanyaan juga sudah berbobot kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu, pada coaching sudah menerapkan prinsip coach dengan benar. Selamat ya Bu, Anda sudah melaksanakan coaching dengan baik dan benar. Alhamdulillah, terima kasih apresiasinya Bu Asih. Sama-sama Ibu, sebelum saya akhiri, izinkan saya bertanya satu hal lagi Ibu. Untuk kedepannya, Ibu ini kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan oleh Ibu itu apa untuk kedepannya? Baik Bu Asih, untuk kedepannya mungkin yang perlu saya kembangkan adalah pada kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga nanti saya bisa lebih dalam lagi menggali permasalahan-permasalahan yang ada dari coach. Kemudian saya juga mampu mengarahkan coach untuk menemukan solusinya seperti itu Bu Asih. Luar biasa Ibu, pada saya tadi sudah mengamati
apa yang sudah Ibu lakukan dengan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci saat coaching. Juga saya perhatikan reaksi coach sangat senang dan selalu memberikan informasi yang sebenar-benarnya sehingga berhasil menemukan yang tepat, solusi yang tepat dan permasalahan yang ada, dari permasalahan yang ada. Terima kasih Bu Asih. Sama-sama Ibu. Baik Ibu, wawancara pasca observasi ini saya akhiri sampai di sini. Semoga selalu sukses untuk jenengan, dan jika tidak keberatan seminggu lagi kita ketemu lagi karena saya penasaran dengan hasil yang sudah jenengan lakukan minggu depan. Terima kasih saran dan masukannya Bu Asih. Terima kasih banyak. Pada tahap 2 ini, Ibu Lestari Dewi Puspitarini sebagai observer, saya Ulia Mufidah sebagai coach, dan Ibu Asih Juniastuti sebagai coach. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Bu Dewi, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan jenengan juga dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu Dewi. Baik Bu ya. Hari ini jenengan kan mau jadi coach ya? Oke. Ya, begitu izinkan saya sebagai observer untuk menyampaikan beberapa hal di mana nanti saya akan mengamati dan menilai Ibu saat sedang melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti Ibu sudah saat coaching sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah belum sesuai dengan alur kita, dan juga bagaimana nanti Ibu menggunakan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Kuci. Kemudian nanti juga bagaimana saya akan memperhatikan Kuci menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ulia nantinya. Jangan lupa ya Bu Ulia, nanti pada saat coaching tolong perhatikan prinsip-prinsip coaching seperti kemesraan, kemudian proses kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi. Sebelumnya nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Ulia ya, boleh ya? Oke Bu, monggo silahkan. Baik Bu Ulia, terima kasih. Dalam coaching ini apa sih yang akan Ibu kembangkan nantinya? Iya Bu, terima kasih. Dalam coaching ini ada 3 kompetensi yang akan nanti saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach Bu. Baik Bu Ulia, jadi dalam kegiatan coaching kali ini Bu Ulia akan menyampaikan 3 kompetensi ya? Oke. Jadi kalau menurut Ibu dari ketiga kompetensi itu, apa yang nantinya akan Ibu kembangkan lebih spesifik seperti itu? Yang akan saya kembangkan lebih spesifik yaitu kompetensi mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif ini, saya akan lebih fokus dan pastinya saya juga akan melaksanakan kehadiran penuh atau present, sekaligus saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koci. Begitu Ibu. Iya, bagus sekali Bu ya. Kemudian indikator apa yang Ibu gunakan nantinya untuk mengetahui keberhasilan tujuan yang diinginkan Ibu dalam coaching ini? Untuk indikator pencapaiannya, saya akan melihat apakah Koci itu sudah mampu mencari solusi atau dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, dan Koci mempunyai rencana aksi atau rencana ke depannya itu seperti apa Bu? Baik Bu ya, saya rasa cuma itu dulu yang kita diskusikan untuk pra-observasi ini ya. Kemudian semoga nanti pelaksanaan coaching nanti dapat berjalan dengan lancar. Kemudian jangan lupa ya Bu ya, selalu diingat prinsip-prinsip coaching.
Seperti itu Bu Uya ya. Terima kasih Bu Uya atas Iya, Ibu. waktunya. Silakan coachingnya bisa dilaksanakan. Iya, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Asih. Gimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ulia. Alhamdulillah pada hari ini saya keadaannya baik-baik, sehat walafiat. Semoga jenengan juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, terima kasih Bu Asih. Bu Asih, kemarin jenengan WA saya, katanya mau berbincang-bincang nih sama saya. Sebenarnya ada apa sih Bu? Kok tumben pengen ngobrol sama saya? Begini Ibu, saya akhir-akhir ini kok kalau saya ingin pencerahan dan di coaching sama Bu Ulia. Jenengan ada waktu enggak Bu Ulia? Oh, tentu dong Bu Asih. Apa sih yang nggak buat Bu Asih? Memangnya ada apa nih? Kok kalau gitu? Gini Bu, ceritanya kemarin saya kan sudah mempelajari pembelajaran diferensiasi di modul 2.1. Iya. Nah, saat ini saya mempraktekannya di kelas. Terus sudah melakukan tahapan seperti yang sudah saya terima. Namun, menurut saya kok saya ini belum maksimal dalam melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Dan ini agak mengganggu pikiran saya, Bu. Oh, gitu ya Bu Asih. Jadi selama ini jenengan sudah mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi, namun menurut jenengan apa yang jenengan lakukan itu kurang berhasil, gitu ya Bu Asih ya? Iya Bu Lia, itu yang menyebabkan saya jadi galau. Ah ya Bu Asih, kalau boleh saya tahu nih, menurut Bu Asih apa yang kira-kira panjenengan harapkan dari percakapan kali ini? Saya ingin dapat pencerahan gitu Bu, melalui sharing dengan Bu Ulia. Saya berharap saya bisa meningkatkan keaktifan dan kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran sehingga saya tidak galau lagi Bu, anak-anak biar aktif dan percaya dirinya semakin bertambah. Oh ya gitu ya Bu. Oke, coba deh Bu Asih ceritakan pokok permasalahannya saat pembelajaran di kelas itu seperti apa? Begini Bu, saat pembelajaran saya di kelas itu masih ada beberapa anak yang tidak aktif, diam saja, dan tidak membantu teman sekelompoknya dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dan ketika disuruh presentasi pun anak-anak itu kurang pede Bu. Dan saat berbicara di depan kelas juga suaranya itu lirih, tidak mau menatap ke teman-temannya atau kata lain mungkin malu Bu ya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi permasalahan utamanya ada pada keaktifan dan tingkat kepedean anak-anak ya Bu ya dalam pembelajaran Ibu di kelas ya Bu ya. Baik Bu Asih, kira-kira dari angka 1 sampai 10, di mana angka 1 itu adalah tidak ideal, kemudian angka 10 itu sangat ideal. Kira-kira nih posisi tingkat keaktifan dan kepedean siswa pada saat pembelajaran Ibu itu di angka berapa? Mungkin kira-kira di angka 5 ya Bu. Wah iya berarti masih di angka 5 ya Bu ya. Iya. Kira-kira target Ibu setelah sharing ini anak-anak di tingkat berapa Bu? Kalau saya sih tidak gitu muluk-muluk Bu. Yang penting anak-anak itu bisa mencapai angka 8 saja, itu sudah saya anggap baik. Oke, berarti Bu Asih, menurut Bu Asih bahwa angka 8 itu sudah termasuk baik ya Bu ya? Iya Bu, itu menurut saya. Bu Asih, jika tujuan panjenengan itu dari level 5 mau ke level 8, coba apa saja sih yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran yang jenengan praktekkan di kelas selama ini Bu, untuk meningkatkan keaktifan dan kepedean kelas tersebut Bu? Saya sudah melaksanakan yaitu tahapan asesmen diagnostik non-kognitif, terus memetakan gaya belajar murid. Saya juga membuat bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid atau semakin bervariasi.
mengelompokkan murid-murid sesuai dengan gaya belajar tersebut dan berdiskusi, kemudian masing-masing kelompok juga menghasilkan produk yang berbeda yang saya harapkan di situ. Wah, itu bagus sekali itu yang sudah dilaksanakan Bu Asih. Jenengan sudah melaksanakan tahapan-tahapan dalam pembelajaran diferensiasi seperti asesmen diagnostik awal, kemudian ada tahapan kolaborasi, sampai dengan hasil produk yang berbeda juga. Menurut saya itu sudah luar biasa yang dilakukan Bu Asih. Dari tahapan-tahapan yang sudah jenengan laksanakan itu, menurut jenengan tahap mana yang paling efektif Bu untuk meningkatkan keaktifan dan kepedean siswa tersebut? Kalau menurut saya di sini mengelompokkan murid Bu sesuai dengan gaya belajar masing-masing, karena dengan berkelompok mereka bisa berdiskusi, berkolaborasi, memecahkan masalah secara bersama-sama. Di samping itu anggota dalam kelompok bisa saling menguatkan dan saling memotivasi satu sama lain Bu. Oh gitu ya. Oke, jadi menurut Bu Asih yang paling efektif adalah meningkatkan kepedean dan keaktifan siswa itu dengan pembagian kelompok ya. Menurut Bu Asih nih sekarang dalam hal pembagian kelompok ini adakah strategi lain yang ingin Ibu terapkan? Yang saya terapkan di sini berdasarkan gaya belajar murid masing-masing kelompok anggotanya ada yang 5, ada yang 6, atau mungkin 8 dan 9 siswa. Mungkin itu kedepannya akan bisa pecah lagi nanti menjadi kelompok-kelompok kecil, bisa 4, bisa 3, atau kelompoknya itu masing-masing lebih kecil lagi karena untuk lebih aktif dan lebih pede dalam berpresentasi nantinya. Maksudnya anak-anak itu mempunyai peran masing-masing. Iya, nah itu sudah muncul strategi baru dari Bu Asih. Dengan kelompok yang lebih kecil, ya dengan berharap anak-anak akan lebih aktif dan lebih pede ya Bu ya ketika presentasi ya Bu. Iya Bu, mudah-mudahan. Ya, luar biasa itu rencana Bu Asih. Lalu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah minggu depan Bu ya, saat ya luar biasa itu rencana Bu Asih. Lalu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Insya Allah minggu depan Bu ya, saat pertemuan saya selanjutnya di kelas tersebut. Bagus Bu Asih. Kemudian untuk mendukung rencana tersebut, kira-kira Ibu memerlukan bantuan dari siapa Bu? Ada Bu, kebetulan ada senior saya yang sudah lulus pendidikan guru penggerak, ada yang junior saya sudah lulus guru penggerak, juga minta nanti teman-teman yang lain. Terus ini kami saling berkolaborasi terutama dalam tahapan pembelajaran berdiferensiasi, dan saya juga akan dengan rekan-rekan, baik itu sama mapel maupun di luar mapel, tujuannya di sini bisa merefleksi apa yang sudah saya lakukan di situ sudah sesuai tujuan atau belum dalam pembelajarannya. Iya, itu sangat bagus sekali Bu. Jadi apa yang panjenengan rencanakan nanti akan bekerja sama ya Bu sama guru-guru senior dari guru penggerak, kemudian juga akan mengajak rekan sesama mapel ataupun yang non mapel. Nah, dari pembicaraan kita hari ini Bu, kira-kira nih apa yang bisa Ibu simpulkan dari sharing kita hari ini? Yang saya simpulkan yang pertama yaitu saya harus melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran diferensiasi dengan benar Bu. Di samping itu juga strategi membagi kelompoknya dengan anggota yang kecil, kelompok kecil yang saya lakukan. Kemudian di sini saya bekerja sama dengan guru senior, teman sesama mapel maupun teman di luar mapel, tujuannya agar pembelajaran saya tercapai dengan baik. Baik Bu Asih. Nah, pada hari ini sudah tercapai untuk yang tujuan kita. Mudah-mudahan percakapan kali ini ada manfaatnya ya Bu. Kalau minggu depan nih Ibu sudah melaksanakan praktik pembelajaran di kelas, boleh nggak kita ketemu lagi Bu? Karena saya penasaran nih hasilnya gimana gitu.
Dengan senang hati Bu Ulia, terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya dan sudah memberikan solusi pencerahan untuk masalah yang saya hadapi. Terima kasih. Sama-sama Bu Asih. Sampai jumpa minggu depan Bu Asih. Assalamualaikum. Siap Bu Ulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu ya. Iya Bu Dewi, Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ibu tadi sebelum coaching saya sudah menanyakan indikator ketercapaian yang dicapai Bu Ulia. Nah, untuk mencapai indikator yang tadi Ibu sebutkan, usaha apa saja yang telah Ibu lakukan tadi saat coaching? Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah coaching sudah terlaksana dan berjalan dengan lancar. Tadi selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan sesuai alur tirta Bu. Pada saat saya coaching, saya menanyakan tujuan utama, lalu mengidentifikasi dengan cara menanyakan informasi-informasi tentang segala permasalahan yang ada pada coaching. Dan saya juga melaksanakan tahapan rencana aksi yang akan dilakukan coaching ke depannya Bu. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan dengan coaching perihal tanggung jawabnya setelah kegiatan coaching tadi. Begitu Ibu. Baik Bu Uya, luar biasa sekali Bu Uya ini. Baik Bu Uya, menurut saya apa yang tadi Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Uya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Kuci dapat menyelesaikan masalah apa yang dihadapinya. Kemudian selain itu coaching ini sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan baik dan benar. Selamat ya Bu Uya, Anda sudah melaksanakan coaching dengan baik dan luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih apresiasinya Ibu. Baik, sebelum saya akhiri Bu Uya, izinkan saya tanya satu hal lagi. Oke, monggo. Untuk kedepannya, kira-kira apa kompetensi yang akan dikembangkan lebih baik lagi oleh Bu Uya? Untuk kedepannya, saya akan mengembangkan lagi pada kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya bisa lebih dalam lagi menggali permasalahan-permasalahan dari coaching, dan saya mampu mengarahkan coaching untuk menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan coaching tersebut Bu. Luar biasa Bu Uya ini. Padahal tadi ketika saya mengamati sebagai observer ya, Bu Uya itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Kuci dengan senang, dengan leluasa, bahkan Kuci bisa menemukan solusi apa yang menjadi permasalahan dia. Kemudian Kuci juga sangat senang sekali dengan ekspresinya yang tersenyum menyampaikan permasalahannya, kemudian solusi-solusinya juga akhirnya terjawab di sana. Sehingga di sini saya katakan bahwa Bu Ulia ini berhasil menjadi seorang coaching. Terima kasih Ibu, terima kasih, Alhamdulillah. Sama-sama Bu Ulia. Baik, wawancara pasca observasi ini saya akhiri sampai di sini. Semoga selalu sukses untuk panjenengan, dan jika tidak keberatan, nanti seminggu lagi kita bisa ketemu karena saya penasaran dengan hasil yang sudah jenengan lakukan untuk minggu depannya. Siap Ibu, terima kasih juga masukan-masukannya Bu. Sama-sama Bu Ulia, terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap 3 ini, saya, Ulia Mufida sebagai observer, Ibu Asih Juniastuti sebagai coach,
dan Ibu Lestari Dewi Puspitarini sebagai koci. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Bu Ulia. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya baik Bu. Mudah-mudahan jenengan juga dalam keadaan sehat walafiat ya Bu. Amin. Terima kasih Bu. Nggih, Bu Asih, sebelum panjenengan coaching, izinkan saya sebagai observer untuk menyampaikan beberapa hal di mana nanti saya akan mengamati dan menilai Ibu saat sedang coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti Ibu saat coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana nanti Ibu menggunakan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, serta bagaimana nanti coach akan menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Jangan lupa ya Bu, pada saat coaching nanti tolong tetap memperhatikan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, Bu Asih, sebelum memulai, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Baik Bu, silakan. Iya Ibu, terima kasih. Dalam coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini ada 3 kompetensi Ibu. Yang pertama ini kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Iya, baik Ibu. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya. Kalau menurut Ibu nih, dari ketiga kompetensi itu, manakah yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik lagi? Yang akan saya kembangkan lebih spesifik lagi yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif nanti saya akan lebih fokus dan pastinya saya juga akan melaksanakan kehadiran penuh atau present, sekaligus saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang coach sampaikan. Iya, bagus sekali Bu Asih. Jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya. Kemudian indikator apa Bu yang akan digunakan untuk mengetahui keberhasilan tujuan yang diinginkan Ibu selama coaching ini? Indikator pencapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah mampu mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya dan coach mempunyai rencana aksi atau rencana kedepannya yang akan dilakukannya. Baik Bu, saya rasa cuma itu Bu yang kita didiskusikan pada pra-observasi ini. Semoga pelaksanaan coaching nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu, dan tetap selalu diingat prinsip-prinsip dari coaching ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum Bu Dewi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Asih, alhamdulillah baik. Mudah-mudahan dengan juga dalam keadaan sehat walafiat nggih. Iya Bu, terima kasih. Kemarin jenengan WA katanya mau berbincang-bincang dengan saya. Ada apa ini ya Bu Dewi? Kok tumben ingin ngobrol sama saya? Ada masalah apa? Iya nih Bu Asih, saya itu masih galau. Saya banyak pikiran, pengen pencerahan dan coaching sama Bu Asih. Jenengan ada waktu kan? Tentu Bu Dewi, apa sih yang tidak buat Bu Dewi? Ada apa kok ini galau begitu Bu Dewi? Iya nih Bu Asih,
seperti ini. Kemarin kita kan pada pembelajaran modul 2.1 kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya berusaha Bu Ase untuk menerapkan pembelajaran itu di kelas saya. Namun ternyata setelah saya laksanakan, ternyata masih belum maksimal dalam melaksanakan. Dan inilah yang mengganggu pikiran saya Bu Ase. Oh gitu ya Bu Dewi. Jadi selama ini jenengan sudah praktek pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas ya Bu. Namun menurut Bu Dewi yang dilakukan Bu Dewi itu kurang berhasil, begitu ya Bu? Betul sekali Bu Ase, itulah yang membuat saya itu galau. Jadi beban pikir seperti itu Bu Ase. Menurut Bu Dewi, kalau boleh saya tahu, Bu Dewi ini kira-kira apa ya yang diharapkan dari kita melakukan percakapan kali ini? Ya tentunya saya pengen pencerahan gitu Bu. Kita sharing bersama, kemudian dengan sharing dengan Bu Ase, saya ingin sekali berusaha meningkatkan keaktifan dan kepedean anak ketika melaksanakan pembelajaran di kelas seperti itu. Khususnya mata pelajaran saya itu kan butuh aktif dan butuh pede seperti itu Mbak Ase. Sehingga nanti saya tidak merasa galau lagi kalau sudah ketemu apa yang saya inginkan seperti itu. Coba Bu Dewi ceritakan pokok permasalahan yang dalam hal ini pembelajaran di kelas seperti apa Bu? Baik Bu Ase, jadi gini, saat pembelajaran saya di kelas masih ada beberapa anak yang tidak aktif, diam saja, tidak membantu teman dalam kelompoknya, kemudian ketika presentasi merasa malu-malu seperti itu. Dia tidak pede, istilahnya seperti itulah Bu Ase kalau zaman anak sekarang ya. Jadi dia malu berbicara di depan teman-temannya sendiri. Kemudian kadang-kadang dia hanya berbicara dengan suara yang lirih sampai kelompok yang lain tidak bisa mendengarkan. Seperti itu Bu Ase. Oh begitu ya Bu. Jadi permasalahan utamanya ada pada keaktifan dan tingkat kepedean dari anak-anak dalam pembelajaran. Bu Dewi di kelas ya? Betul sekali Bu Ase. Baik Bu Dewi, kira-kira dari angka 1 sampai 10, di mana 1 itu sangat tidak ideal dan 10 itu sangat ideal sekali, di mana posisi tingkat keaktifan dan kepedean anak-anak saat pembelajaran Bu Dewi tersebut? Kalau menurut saya sih mungkin masih di level 5 ya Bu Ase ya. Oh, baru di level 5. Kira-kira target Bu Dewi ingin di level berapa ya Bu untuk keaktifan dan kepedean anak di dalam pembelajaran Ibu itu? Untuk target saya sih saya tidak usah muluk-muluk. Saya rasa kalau angka 8 itu sudah cukup lah, sudah luar biasa bagi saya itu. Baik Bu Dewi, berarti angka 8 itu sudah termasuk baik menurut Ibu Dewi. Iya, betul sekali Bu Ase, angka 8 menurut saya itu sudah luar biasa, sudah sangat baik. Apa saja ya Bu yang Ibu sudah lakukan dalam pembelajaran yang Ibu praktekkan selama ini di dalam kaitannya dengan meningkatkan keaktifan dan kepedean anak itu di kelas Ibu? Sudah Ibu lakukan apa saja prakteknya? Mungkin Bu Ase, saya ketika melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas, saya sudah melaksanakan adanya asesmen diagnostik non-kognitif yang tentunya di sana nanti akan menentukan gaya belajar mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga sudah melakukan pembagian kelompok seperti itu. Kemudian saya juga sudah membuat bahan-bahan pembelajaran atau bahan ajar yang berbeda-beda. Kadang-kadang saya di situ ada YouTube, kemudian saya juga bisa menggunakan PPT. Selain itu ya berarti ya, jadi saya ada slide, ada kemudian videonya seperti itu. Dan saya juga berusaha karena saya mengetahui bahwa anak-anak itu mempunyai karakter yang berbeda seperti itu. Saya mencoba untuk hasil produk yang akan
dihasilkan oleh mereka itu saya buat berbeda-beda. Jadi antara satu anak dengan anak yang lain tidak sama seperti itu Bu Asih. Bagus sekali itu Bu Dewi. Dengan sudah melaksanakan tahap-tahap dalam pembelajaran berdiferensiasi seperti asesmen diagnosis awal, kemudian ada tahapan kolaborasi kelompok sampai dengan hasil produk. Terus yang berbeda di sini menurut saya itu sudah luar biasa yang dilakukan oleh Bu Dewi. Bu Dewi, dari tahapan-tahapan yang sudah Ibu Dewi laksanakan, menurut jenengan tahapan mana yang paling efektif untuk meningkatkan keaktifan dan kepedean anak atau siswa Ibu di dalam kelas? Kalau menurut saya tahapan yang paling berkaitan dengan keaktifan dan kepedean itu mungkin dalam hal mengelompokkan ya Bu. Jadi mengelompokkan murid sesuai dengan gaya belajar mereka, kemudian dengan berkelompok mereka akan lebih antusias untuk berdiskusi, kemudian memecahkan masalah secara bersama-sama. Di samping itu juga dalam kelompok bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, seperti itu Bu Asih. Jadi menurut Bu Dewi yang paling efektif meningkatkan keaktifan dan kepedean anak adalah pembagian kelompok ya Bu. Nah sekarang menurut Bu Dewi dalam hal pembagian kelompok ini adakah strategi yang ingin Ibu terapkan? Apa ya? Oh ya, kemarin saya kan membagi kelompoknya itu berdasarkan gaya belajar murid, sehingga anggota kelompoknya besar-besar Bu. Anggota kelompoknya ada yang 8, ada yang 9, seperti itu. Kemudian untuk kedepannya mungkin saya akan lebih memecah lagi. Jadi saya buat kelompoknya semakin lebih kecil, mungkin antara 4 sampai 5 orang seperti itu Bu Asih. Jadi mereka akan lebih aktif dalam kelompoknya karena jumlahnya yang sedikit itu tadi. Kemudian mereka juga akan lebih pede dalam melakukan presentasi atau diskusi di dalam kegiatan kelompok atau diskusi kelompok itu Bu Asih. Nah itu Ibu sudah muncul strategi yang baru dari jenengan dengan mengelompokkan dari kelompok yang besar terus dikelompokkan yang lebih kecil, jenengan berharap nanti anak-anak di situ lebih aktif dan lebih pede ketika presentasi ya Bu? Iya betul dan mengerjakan tugas. Iya betul sekali Bu Asih. Mudah-mudahan bisa berhasil seperti itu. Luar biasa loh. Kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan rencana tersebut? Saya rasa mungkin minggu depan Bu Asri, karena minggu depan saya akan ada pertemuan kembali. Saat itulah nanti saya berusaha mencoba strategi yang baru itu. Bagus itu Bu Dewi, saya dukung rencana jenengan melaksanakan KBM berdiferensiasi dengan strategi yang tersebut. Menurut Ibu, adakah pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama atau kolaborasi dalam membantu Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Ada Bu, kebetulan tempat saya ada yang sudah lulus guru penggerak tahun kemarin. Saya mungkin bisa berdiskusi dengan beliau. Kemudian selain itu saya bisa berdiskusi dengan teman sejawat. Dengan berdiskusi nanti saya tentunya saling berkolaborasi, meminta saran kepada beliau tentang langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga tahapan-tahapan dan keinginan saya itu bisa tercapai, seperti itu Bu Asih. Rencana yang bagus itu Bu Dewi. Jadi jenengan di sini bekerja sama dengan senior, tadi dikatakan dengan guru penggerak yang sudah lulus. Terus yang kedua dengan rekan sejawat. Nah, dari Bu Dewi tadi dibicarakan, apa kesimpulan yang bisa Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Kesimpulannya, saya harus bisa melaksanakan tahapan-tahapan pembelajaran diferensiasi dengan benar seperti itu Bu Asih. Kemudian di samping itu saya harus bisa membagi strategi kelompok-kelompok dengan anggota kecil supaya lebih aktif, lebih pede dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga bisa melakukan kerjasama baik dengan guru penggerak yang sudah lulus ataupun dengan teman-teman sejawat, seperti itu Bu Asih. Baik Bu Dewi, mudah-mudahan percakapan kali
ada manfaatnya ya Bu. Kalau bisa minggu depan setelah Ibu melaksanakan praktek pembelajaran, saya ingin ketemu lagi dengan Ibu. Saya itu penasaran bagaimana hasil yang sudah Ibu lakukan di kelas Ibu. Baik Bu Asih, dengan senang hati terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya dan memberikan pencerahan untuk masalah saya. Sama-sama Bu Dewi, sampai jumpa minggu depan. Bu Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asih, alhamdulillah ya Bu, proses coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar. Iya Bu, alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya, Ibu, tadi sebelum coaching saya sudah menanyakan indikator tercapaian yang akan dicapai oleh Bu Asih. Nah, untuk mencapai indikator tersebut, usaha apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat coaching? Baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah tadi saat coaching berjalan dengan baik. Di sini saya sudah melakukan tahapan sesuai alur Tirta. Saat saya coaching, saya menanyakan tujuan utama, lalu mengidentifikasi dengan cara menanyakan informasi tentang segala permasalahan pada coach. Dan saya juga melaksanakan tahapan rencana aksi Bu ini dengan coach lakukan ke depannya. Saya juga mendiskusikan dengan coach perihal tanggung jawab setelah kegiatan coaching tadi. Itu Ibu. Luar biasa Ibu yang tadi Ibu lakukan, dan menurut saya apa yang tadi panjenengan lakukan itu saat coaching sudah sangat bagus, sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian di mana Ibu Asih sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach, sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu, pada coaching ini Bu Asih juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dengan benar. Selamat ya Bu, Anda sudah melaksanakan coaching ini dengan baik dan benar. Alhamdulillah Ibu, terima kasih apresiasinya Bu. Ya Ibu, sami-sami. Sebelum saya akhiri, izinkan saya tanya satu hal lagi ya Bu ya. Untuk kedepannya nih Bu, kira-kira apa kompetensi yang akan dikembangkan oleh Ibu? Untuk kedepannya saya akan mengembangkan yaitu kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga ini saya menggali lagi permasalahan-permasalahan yang ada dan saya mengarahkan coach untuk menemukan solusi-solusi terbaik dari permasalahan dari coach. Iya, luar biasa Ibu. Padahal tadi saya juga sudah mengamati loh ketika jenengan itu coaching, panjenengan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang dari coach. Kemudian saat coaching juga saya perhatikan reaksi dari coach itu sangat senang dan selalu memberikan informasi-informasi yang sebenar-benarnya, sehingga saya melihat di sini coach berhasil menemukan solusi yang terbaik dari permasalahannya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu. Baik Ibu, untuk wawancara pasca observasi ini saya akhiri sampai di sini. Semoga sukses selalu untuk Bu Asih, dan jika tidak keberatan, untuk minggu depan kita ketemu lagi karena saya masih penasaran nih dengan hasil yang jenengan lakukan untuk minggu depan. Bolehkah Ibu? Boleh Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Kita akhiri. Saya akhiri sampai di sini, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik dengan mempraktikkan percakapan coaching secara trial atau 3 orang ini kami lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.